Suatu ketika di tengah hamparan gurun pasir yang luas, hiduplah sekelompok unta yang digembalakan oleh seorang pemuda yang rajin. Setiap hari, unta-unta itu digiring melewati jalan tandus dan terik matahari yang tak kenal ampun. Dan di antara kawanan unta tersebut, ada seekor induk unta yang diberi nama Shira dan anaknya yang penuh rasa ingin tahu yang diberi nama Zaki. Kemanapun ibunya beranjak, Zaki akan selalu mengikuti dengan langkah kecilnya yang sigap, seolah dunia luar akan memangsanya jika sedikit saja menjauh dari ibunya. Suatu hari saat matahari bersinar terik di puncak langit, Zaki melihat sekelompok manusia mengendarai kuda melintasi gurun di dekat mereka. Kuda-kuda itu tampak kelelahan, berjalan dengan napas terengah-engah dan keringat yang bercucuran di tubuh mereka. Pemandangan itu membangkitkan rasa ingin tahu Zaki yang tak terbendung. "Ibu," tanya Zaki dengan polos, "kenapa kuda-kuda itu terlihat sangat kelelahan?" Shira yang berdiri tenang di samping Zaki menoleh dan menjawab dengan lembut, "Itu karena kuda-kuda itu tidak terbiasa berada dan berjalan di tempat yang panas seperti gurun ini, nak." Jawaban singkat itu membuat Zaki semakin penasaran. Berbagai pertanyaan tentang kuda pun keluar dari mulutnya, mulai dari apa kelebihan kuda, apa yang mereka makan, hingga mengapa mereka tidak bisa berjalan di gurun seperti unta. Shira dengan sabar dan penuh kasih sayang menjawab setiap pertanyaan anaknya, tak pernah lelah memberikan penjelasan. Ia tahu bahwa Zaki adalah anak yang penuh rasa ingin tahu, dan dia menikmati setiap momen kebersamaan mereka. Namun suatu hari, kehidupan mereka berubah drastis. Saat sore menjelang, tiba-tiba beberapa orang datang mendekati kawanan unta itu. Mereka berbicara dengan sang penggembala, dan tak lama kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Shira dan Zaki dipaksa keluar dari kawanan dan dimasukkan ke dalam sebuah truk pengangkut. Dari kejauhan mereka melihat si penggembala menerima sejumlah uang, menandakan bahwa mereka telah dijual. Zaki yang belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, merasa ketakutan. Ia bersembunyi di balik tubuh besar ibunya, mencari perlindungan dari ketidakpastian yang menghadang. "Ibu, kemana kita akan dibawa? Dan apa yang akan terjadi?" tanya Zaki dengan suara gemetar. Shira sendiri kali ini tidak tahu jawabannya. Namun dengan suara lembut dan penuh kasih, ia mencoba menenangkan Zaki. "Aku tidak tahu, nak, tapi aku janji, aku akan selalu melindungimu apapun yang terjadi." Perjalanan panjang di atas truk itu penuh dengan kegelisahan bagi Zaki. Setiap kali ia melihat keluar dari celah-celah truk, ia hanya bisa melihat padang pasir yang tak berujung. Hingga akhirnya setelah berhari-hari di jalan, mereka tiba di tempat yang asing, sebuah kebun binatang. Zaki dan Shira dikeluarkan dari truk dan diantar ke kandang baru mereka, yang berbeda jauh dari padang gurun luas yang biasa mereka tempati. Status mereka kini telah berubah. Dari yang tadinya hewan ternak di gurun, kini menjadi hewan penghibur di hadapan pengunjung kebun binatang. Satu persatu pertanyaan yang selama ini Zaki tanyakan pun terjawab. Kini dia berada di tempat yang jauh dari rumahnya, menghadapi kenyataan baru yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Mulai hari itu, mereka berdua menghabiskan hari-hari mereka di bawah sinar matahari yang tidak terlalu panas dan dikelilingi oleh pagar besi yang tinggi. Meski ada banyak hewan di sekitar mereka, Shira dan Zaki merasa terasing dari dunia luas yang dulu mereka kenal. Gurun yang membentang tak terbatas, tempat mereka seharusnya berada. Suatu hari di bawah sinar matahari yang sedikit lebih hangat dari biasanya, Zaki berbaring di samping ibunya. Setelah beberapa lama termenung, dia pun mulai mengajukan pertanyaan yang mengusik pikirannya. "Ibu," kata Zaki dengan suara lembut namun penasaran, "mengapa kita punya punuk besar di punggung kita?" Shira yang terbiasa dengan pertanyaan Zaki yang kritis, tersenyum lembut dan menjawab, "Punuk ini adalah bekal hidup kita, anakku. Kita berasal dari gurun yang panas dan kering, di mana air sangat sulit ditemukan. Punuk ini menyimpan cadangan lemak dan air, sehingga kita bisa bertahan hidup berhari-hari tanpa harus minum."
Zaki mengangguk, seakan mencerna informasi tersebut. Tapi rasa ingin tahunya belum terpuaskan. Dia kembali bertanya, "Tapi mengapa kaki kita panjang dan telapak kaki kita bulat, Ibu?" Shira menatap ke kaki panjang mereka yang kuat dan besar, lalu menjelaskan dengan sabar, "Kaki kita dirancang untuk berjalan di atas pasir gurun yang lembut dan panas. Dengan kaki yang panjang dan telapak yang besar, kita tidak akan tenggelam di pasir, dan kita bisa menempuh perjalanan panjang tanpa kesulitan." Zaki mengangguk lagi, tetapi dia merasa masih ada yang mengganjal. Dia menatap ke cermin air di dekat mereka, mengamati bayangan dirinya yang memiliki bulu mata panjang yang indah. "Kalau begitu, Ibu, kenapa bulu mata kita sangat panjang? Apakah itu juga untuk berjalan di gurun?" Shira tersenyum lebih lebar kali ini, dengan kebijaksanaan seorang ibu yang sudah melalui berbagai perjalanan hidup. "Bulu mata kita ini akan melindungi mata kita dari angin gurun yang kencang dan dari debu serta pasir yang berterbangan. Tanpa bulu mata ini, kita tidak akan bisa melihat jelas saat badai pasir datang." Setelah mendengar semua penjelasan itu, Zaki mulai merenung lebih dalam. Di kebun binatang ini, mereka tidak pernah kekurangan air, tidak pernah menghadapi angin kencang yang menerbangkan pasir, dan tentu saja tidak perlu berjalan di atas gurun yang panas dan luas. Semua kemampuan luar biasa yang diberikan kepada mereka tampak tidak berguna. Hingga Zaki akhirnya mengajukan pertanyaan yang paling besar dan paling penting dalam pikirannya. Dengan suara yang sedikit kecewa, ia bertanya, "Ibu, kalau kita punya semua kemampuan luar biasa ini untuk bertahan hidup di gurun, lalu apa gunanya kita di sini di kebun binatang?" Shira terdiam sejenak, memandangi anaknya dengan mata lembut dan penuh kasih. Ada rasa pedih di hatinya, tetapi dia ingin Zaki memahami kenyataan ini. Ia pun menjawab dengan suara tenang, "Zaki, terkadang meskipun kita dilahirkan dengan kemampuan yang luar biasa, kita mungkin tidak selalu berada di tempat yang tepat untuk menggunakannya. Di sini, kita tidak membutuhkan punuk untuk menyimpan air, atau kaki panjang untuk berjalan di pasir, dan bulu mata kita tidak akan pernah terkena badai pasir. Tetapi itu tidak berarti kita tidak memiliki kelebihan. Kemampuan kita tetap ada, hanya saja kita tidak berada di lingkungan yang tepat." Teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki, kita harus berada di tempat dan lingkungan yang tepat. Bukan kita yang tidak berguna, tapi mungkin kita yang bergaul di tempat yang salah. Bukalah pintumu, keluarlah, dan cari tempat kamu bisa berguna dan bisa dihargai. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.